Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia menyajikan tentang bagaimana riak-riak hingga Prabowo Gibran satu putaran saja. Tentu itu memiliki alasan dan dendam publik terhadap oknum-oknum tertentu yang menjelekkan Jokowi kini mulai terbalaskan dan ditampakkannya dengan Prabowo Gibran, dan ini menunjukkan bahwa satu putaran saja pemilihan presiden kali ini. Mundur wir, sayang lu capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda, banyak hasil kerjanya bukan nyusun kata. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Saya itu gimana itu komitmen, bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Atau singkatan mohon untuk Baik. Tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Inflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oke, itu tadi ya penggalan video debat cawapres malam gitu ya, cuy ya. Banyak yang berkomentar, netizen, apalagi pendukung 1 dan 3 nih, banyak yang berkomentar di situ kalau Mas Gibran itu nggak sopan, nggak punya etika gitu ya, cuy ya. Ya kali Mas Gibran nggak punya etika. Emang kalian nggak ingat sama video ini? Yang namanya debat, ya memang adu serang. Gitu loh, debat antar kontestan, dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja. Gitu loh. Selamat malam. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita telah saksikan tersebut, tentu saja itu merupakan kehendak publik terutama kalangan milenial. Hal ini bukanlah kaleng-kaleng dan kita bisa buktikan. Begitu banyaknya dukungan sebagaimana yang terakhir kali kita lihat kampanye perdana di GBK, luar biasa kan? Luar biasa. Like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Saudara, apa yang telah kita sampaikan dan telah kita paparkan sebelumnya sebagaimana paparan para publik dan para netizen menunjukkan bahwa PDIP di ambang kehancuran. Kini posisinya sudah diambil alih oleh Gerindra. Masyarakat mulai paham apa itu Prabowo makin melambung. Terbukti saat ini di daerah Jawa Barat sebagai daerah pemilihan atau dapil pemilih suara terbesar di Indonesia.
saat ini menunjukkan angka yang sangat signifikan sebagaimana yang kita saksikan tadi. Makin melambung, tapi jangan salah. Dan banyak netizen memuji pasangan Prabowo Gibran karena satu-satunya pasangan yang meminta maaf kepada paslon 01 dan paslon 03, sementara paslon 01 dan 03 hampir tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa Prabowo Gibran adalah sangatlah dewasa dan mencintai rakyat. Fatal PDIP yang membuatnya hancur di Pilpres 2024 ini. Ibu Megawati pernah berkata, jika tidak ada partai PDIP, Pak Jokowi kasihan dah, entah jadi apa beliau sekarang. Beliau berkata seperti itu seolah-olah menyamakan dengan menganggap Bapak Jokowi tidak lebih dari sekedar bonekanya. Jika kita lihat di Pilpres sekarang, PDIP sangat mengkhawatirkan Bray. Bagaimana tidak, PDIP merupakan partai terkuat. 10 tahun terakhir mereka menguasai kabinet dan istana negara. Kesombongan, keangkuhan pemimpinnya lah yang membuat cikal bakal keruntuhan PDIP. Jujur saya sangat takjub dengan manuver beliau. Beliau mampu menghidangkan permainan yang luar biasa yang memanjakan mata kita semua. Saya pribadi tidak peduli dengan Anies, Ganjar, ataupun Prabowo. Tapi saya lebih tertarik bagaimana cara beliau menyembelih banteng keraton. Sebetulnya banyak sekali plot twist di dalam plot twist yang akan memanjakan mata kita nanti. Terlepas dari itu semua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesombongan, keangkuhan, dan tidak menghargai orang lain adalah cikal bakal. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Kita lihat pemilihan presiden kali ini. Mundur wir, sayang lu capres yang nggak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda, banyak hasil kerjanya bukan nyusun kata. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Elektabilitas Prabowo makin melambung, terbukti saat ini di daerah Jawa Barat sebagai daerah pemilihan atau dapil pemilih suara terbesar di Indonesia. Saat ini menunjukkan angka yang sangat signifikan sebagaimana yang kita saksikan tadi. Makin melambung, tapi jangan salah. Dan banyak netizen memuji pasangan Prabowo Gibran karena satu-satunya pasangan yang meminta maaf kepada paslon 01 dan paslon 03, sementara paslon 01 dan 03 hampir tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa Prabowo Gibran adalah sangatlah dewasa dan mencintai rakyat. Fatal PDIP yang membuatnya hancur di Pilpres 2024 ini. Ibu Megawati pernah berkata, jika tidak ada partai PDIP, Pak Jokowi kasihan dah, entah jadi apa beliau sekarang. Beliau berkata seperti itu seolah-olah menyamakan dengan menganggap Bapak Jokowi tidak lebih dari sekedar bonekanya. Jika kita lihat di Pilpres sekarang, PDIP sangat mengkhawatirkan Bray. Bagaimana tidak, PDIP merupakan partai terkuat. 10 tahun terakhir mereka menguasai kabinet dan istana negara. Kesombongan, keangkuhan pemimpinnya lah yang membuat cikal bakal keruntuhan PDIP. Jujur saya sangat takjub dengan manuver beliau. Beliau mampu menghidangkan permainan yang luar biasa yang memanjakan mata kita semua. Saya pribadi tidak peduli dengan Anies, Ganjar, ataupun Prabowo. Tapi saya lebih tertarik bagaimana cara beliau menyembelih banteng keraton. Sebetulnya banyak sekali plot twist di dalam plot twist yang akan memanjakan mata kita nanti. Terlepas dari itu semua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesombongan, keangkuhan, dan tidak menghargai orang lain adalah cikal bakal. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden terbaru yang dilakukan pada 26 hingga 30 Januari 2024. Jumlah sampel sebanyak 1.500 respondens dengan margin of error 2,53%. Hasil dari PIN Indonesia, Prabowo Gibran 52,9%, Anies Muhaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 19,1%. Punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan
membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, apa ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan, kecuali anaknya orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Oh, pilihanku, Mas Gibran, kebanggaanku. Pilihanku, Mas Gibran, kebanggaanku. Ku yakin nomor 2 pasti menang. Boleh sama-sama ya? Prabowo pilihanku, Mas Gibran, kebanggaanku. Ku yakin nomor 2 pasti menang. Prabowo. Sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Itu salah satu wujud daripada keberpihakan. Kemudian kita masih banyak lagi. Kita punya dana desa. Ya, 1 miliar 1 desa. Kita masih ada lagi. Kita banyak sekali ada. Makan siang gratis itu bukanlah program biasa, tetapi itu akan mengurangi kemiskinan bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari 3. Tentu negara sudah menunjukkan keberadabannya. Negara sudah menjamin kehidupan beragama, kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan dan memenuhi seluruh unsur-unsurnya. Demikian halnya lembaga survei. Lembaga survei inilah yang menentukan menjadi patokan kita bersama bahwa rating atau elektabilitas Prabowo Gibran makin hari makin melambung. Wow kan? Bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kebijakan-kebijakan kita sebagaimana Bapak perhatikan ya, adalah perbaiki gizi anak-anak kita. Bulanan. Karena itu saudara, apa yang telah dipaparkan oleh tokoh budaya dan tokoh politik yang berbaju kuning dan berjas kuning itu atau digelar oleh kalangan milenial adalah orang tua bangka. Mari kita lihat pemilihan presiden kali ini. Mundur wer, sayang lo capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wer, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wer, saingan lo idola anak muda, banyak hasil kerjanya bukan nyusun kata. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang gembira. Dapat kita bayangkan, setelah kedua hater, tokoh budaya dan tokoh politik atau orang tua bangka itu, setelah melihat debat keempat tentang penampilan Gibran, bisa jadi keduanya akan mengalami shock berat, bahkan bisa jadi stroke. Demikian kata sejumlah netizen. Tentu ini merupakan satu pembelajaran untuk milenial. Tidak paham apa yang dimaksudkan Mas Gibran yang terhormat dan mengatakan peningkatan pajak. Mahfud dan Muhyiddin mengatakan sudah jelas meresahkan masyarakat meningkatkan pajak. Ketika lo underestimate orang lain, ternyata di luar ekspektasi lo. Lu
lucu, ngakak guys. Ada salah satu politikus yang benar-benar underestimate Gibran tentang pengalaman, perbandingan antara pengalaman yang sudah puluhan tahun dengan yang 2 tahun. Dan serius ya. Dan akhirnya Gibran berhasil jinakan 01 dan 03. Dan karena itu pula saudara, jangan mudah merendahkan seseorang. Jangan lihat penampilan seseorang kalem dan pelangak-pelengok sebagaimana yang dipaparkan. Tetapi lihatlah faktanya. Gibran bukanlah pelangok-pelangai atau pelangak-pelongo. Wow. Demikianlah paparan opini Gino kali ini. Semoga apa yang telah diidamkan oleh publik Nusantara dan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia bahwa satu putaran untuk Prabowo Gibran, maka mari kita buktikan besok pada tanggal 14 Februari coblos 02 Prabowo Gibran. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana netizen membela pasangan Prabowo Gibran, dan ini menunjukkan bahwa satu putaran saja pemilihan presiden kali ini. Mundur wir, sayang lu capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda, banyak hasil kerjanya bukan nyusun katai. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Suka diadu domba. Majulah 02. Satu putaran Prabowo Gibran. Bukan. Yang budiman, sampai jumpa pada episode berikutnya.